siang teman-teman. Hari ini hari terakhir libur. Besok sudah mulai masuk kerja. Kebetulan kita kedatangan tamu ini. Sebenarnya ini dadakan ya. Juragan air. Ini ya, juragan air. Ini salah satu pengusaha umat di gereja kita, di gereja Dayakolot. Dia merupakan salah satu sponsorship untuk di gereja bagian perairan. Nah, ini bisa dilihat nih, kenapa di sini ada gelas-gelas, ada botol. Nah, kita langsung aja dengan Bapak Agung. Gimana Pak Agung? Sehat? Baik, sehat. Sehat. Puji Tuhan. Gimana nih kegiatan hari ini? Luar biasa. Biasa. Aduh. Liburannya gimana nih? Liburan di rumah, ngurus air. Ngurus air. Mantap pengusaha air, ngurus air terus. Gimana Pak? Aduh. Kayaknya sebenarnya ada pengalaman khusus nih dengan masalah air nih. Dengan masalah air. Kalau saya kan airnya air kenikmatan nih. Pengalaman saya air kenikmatan. Kalau Pak Agung gimana ya Pak Agung? Air apa nih? Coba. Sebetulnya pertama-tama kita kesini tuh mau sekedar sharing mengenai manfaat air dan air seperti apa yang harus kita konsumsi setiap hari sebetulnya. Jadi banyak orang yang tidak mengetahui mengenai ilmu tentang air ini, hanya taunya pokoknya air minum apa saja diminum gitu ya. Padahal minum ya, haus minum. Padahal air itu tipenya ada berbeda-beda. Sebetulnya di dunia ini tipe air itu ada macam-macam. Ada kalau di luar negeri itu disebut water ya. Water itu biasanya dikategorikan sebagai air keran. Water bukannya pemimpin itu ya? Yang Nazi itu kan? Oh, Kemudian ada yang disebut dengan spring water. Spring water itu berarti air pegunungan. Nah, kemudian per air, spring kan per ya, spring water bahasanya hampir begitulah. Spring pegunungan ya. Kemudian ada mineral water. Mineral water itu berarti air yang mengandung mineral khusus. Dan ada yang disebut dengan pure water. Nah, pure water itu adalah air murni. Nah sebetulnya latar belakang saya bisnis di air ini dulunya sekitar 20 tahun yang lalu kena stroke. Pernah kena stroke? Ya, kena stroke sebelah mati badan kiri mati. Kemudian setelah konsultasi dengan beberapa teman, kebetulan ada teman namanya Pak Peter di Jepang itu cerita bahwa kalau yang stroke itu obatnya cuma satu, minum air. Jadi nggak usah minum obat apa-apa, cuma minum air. Dan ternyata setelah 2-3 bulan terapi air itu sembuh. Nah cuman sekarang air yang seperti apa yang harus kita konsumsi? Air apa? Kayak tadi kan ada spring water, mineral water, terus apa lagi tuh? Pure water. Nah, itu beda-bedanya apa tuh? Bedanya kalau water, kemudian water itu tadi kan cuma air keran biasa ya, biasanya mengandung kaporit dan lain sebagainya, kayak kita air PDAM lah istilahnya begitu. Kemudian kalau spring water tuh air pegunungan, itu air yang diambil dari pegunungan, air pegunungan. Kalau mineral water itu biasanya air yang didapat dari dalam bumi dengan kedalaman tertentu dan memiliki kadar logam tertentu. Sama kayak mata air gitu kan? Berbeda. Berbeda. Jadi mata air dengan namanya mineral water itu berbeda. Ini karena kandungan logamnya yang diutamakan di mineral water. Nah, sedangkan pure water itu betul-betul air yang murni, yang bisa diserap oleh tubuh kita dan oleh molekul di dalam tubuh kita. Nah, standarnya sebetulnya untuk air minum itu standar dari PBB-nya itu 0 sampai dengan 30 ppm atau 34 per milion kandungan logam. PBB. Kalau standar di Indonesia itu 0 sampai dengan 500 ppm. Itu standarnya adalah standar Permenkes nomor 416 tahun 96. Itu yang hafal bos. Nah, untuk mengukur kadar ppm atau kadar logam dalam air, kita biasanya menggunakan alat TDS meter atau total dissolved solute. Total dissolved solute ini artinya dia mengukur kepadatan air atau logam yang ada di dalam air. Nah, standarnya ppm itu apa? ppm itu 4 per million atau miligram per liter air kandungan logam. Jadi air ini masih ada kandungan logam? Ada. Nanti kita akan cek satu persatu air yang ada di sini. Kemudian nanti yang akan kita cek di sini adalah air yang biasa kita minum, dan dengan perbandingan adalah air yang sion ini
perbandingannya seperti apa gitu ya. Nah, kita akan coba cek satu persatu kadar logamnya. Saya ambil dulu adalah Air isi ulang. Isi ulang. ini yang isi ulang. Iya. Isi ulang. Saya isi ulang pinggir-pinggir jalan. Ini kita ukur di sini. Kelihatan nggak tuh Pak, berapa tuh? Nah, ini kadar logamnya di sini tercatatnya 35 ppm. 35 ppm. Kemudian berikutnya kita Ini ke yang air suka minum pakai. dalam kemasan. Air minum kemasan ini mungkin cukup terkenal, kita pergunakan setiap hari dan banyak orang yang menggunakan juga. Oh iya. Air sejuta umat. Nah, ini kita ukur kadar logamnya. Nah, di sini keluar angkanya adalah 80. 80. 80-an lah. Tadi standarnya adalah 0 sampai 30 ya yang boleh masuk ke dalam tubuh. Kemudian Standar ini ya, standar Iya. internasional apa WHO, PBB. kemudian ini juga ada air yang banyak dikonsumsi oleh banyak orang juga. Kita buka dulu, ini masih Kalau segel. hajatan-hajatan ya banyak Nah, ya, itu ini- arisan biasanya. Ini yang murah meriah soalnya. Iya. Alhamdulillah. Yang penting kan dahaga hilang. Cek kadar logamnya ini 0. Nah, di sini keluar angka 120. 120. Beda. Tadi 80. Ini 120. Ini Kita kembali lagi ke 0. Kemudian ini yang lagi booming sekarang. yang ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Yang banyak di endorse. Nah, yang botolnya seperti ini. Tapi saya belum dapat endorse ini. Mudah-mudahan ada yang melirik. Ini nah, ini keluar angkanya adalah 259. Tinggi ya. Nah, ini 259 ya kadar logamnya. Tapi semua ini Kadar kelihatan logam. bening ya. Iya. Nah, kemudian kita pakai yang ini air ini. Exion. Exion. Alkaline water. Oh, jadi kita bisa dicas, Bro. Alkaline water. Ini keluar angkanya 4 ppm. Cuman 4. Cuma 4. Yang tadi 80, 100, 200. Ini cuman 4. Ini kalau kita lihat begini saja, ini semua bening, tidak ada perbedaan. Kalau nggak ditandai juga kita akan nggak tahu bahwa ini air apa ya. Nah, kita akan perbandingkan nanti satu persatu air-air ini, atau kita harus mengetahui kadar logam yang tadi 200 tuh isinya apa saja, yang 100 tuh isinya apa saja. Kemudian yang tadi yang 40 itu isinya apa aja. Itu menggunakan alat yang disebut dengan elektrolisis. Nah, ini adalah alat yang biasa dipergunakan juga di laboratorium, jadi bukan kita yang bikin. Oh, udah ada ya. Nah, alat elektrolisis ini tujuannya adalah untuk memisahkan kadar partikel logam yang ada dalam air, sehingga kita bisa tahu nanti di sini logam-logamnya itu terdiri dari apa saja dan penyebab apa di Nah, dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita. jadi ada parameter-parameternya ya. Ada parameternya. Jadi dipisahkan. Nah, kita akan coba dulu dengan air yang dari Sion itu dengan Yo. air yang Ada manis-manisnya. ada manis-manisnya. Nah, Manis-manisnya. Kayak saya ada manis-manisnya. untuk elektrolisis ini sebetulnya kita sama dengan menjemur air ini di sinar matahari selama beberapa lama. Nanti hasilnya juga sama. Cuman ini kan akan makan waktu ya. Iya, Kita akan pakai elektrolisis ini. alat ya biar lebih cepat. Nah, ini kita lihat bahwa air yang mengandung logam terlalu tinggi dia langsung bereaksi. Mungkin Wah. bisa dilihat. Coba kita lihat ini. Nah, ini airnya sudah mulai bereaksi di sini. Wah, bener. Direbus. Nah, ini pun menjadi panas, agak sedikit hangat. Nah, biasanya kalau kita demo menggunakan yang gelas plastik saja. Kalau untuk gelas yang kaca bisa pecah soalnya, karena panas sekali. Nah, ini seperti ini. Jadi sudah Contohnya, bro. kelihatan Cepat banget Ya, teman-teman. ya. kadar logamnya Berubah. berubah. Itu hanya dalam waktu beberapa detik saja ya. Kemudian kita akan bandingkan dengan air Belum nyampe sejuta 1 umat, menit. misalnya seperti ini. Ini kalau nggak percaya, misalnya ini bisa dibulak-balik seperti ini. Nanti kalau takutnya dikira kiri kanan berbeda, nah ini bisa. Air sejuta umat. Wah, langsung bereaksi juga.
Jadi kita bandingkan, kita balik sekarang dengan yang ini. Oke. Ini Air yang sering di kondangan ya. air hajatan, air kondangan. Nah, ini tadi bisa dilihat bahwa wah, timbul logam seperti ini. Nah, ini yang hijau-hijau ini berarti dia masih mengandung gumpalan yang disebut dengan logam berat, kukrum teroksida, dan bahan-bahan yang mengandung di sini adalah merkuri. Nah, di sini berarti dia akan menyebabkan penyakit pada ginjal kita, kemudian merusak sistem saraf pusat dan berkarsinogenik atau penyebab kanker. Ini salah satunya seperti ini. Dan Nah, nanti biasanya akan itu ada nggak tampilannya sekali kok. minum langsung Ya. terasa ya. Nanti ada tampilannya, ntar biar bisa kelihatan ya. Biasanya ini penggunaan dalam jangka waktu panjang, Jangka waktu efeknya panjang. baru Baru terasa. terasa. Ini bisa dilihat yang ini. Ini bisa di zoom lagi, dekatkah? Wah, ini bukan sulap, bukan sihir ya, tapi ini adalah kimiawi, kimia Bahan dan logam. fisika. Jadi kayak lumut gitu ya. Ya. Nah, ini kita coba bandingkan lagi ini dengan air isi ulang. Iya. Isi ulang. Itu air yang suka kita minum di rumah. Ya, yang 6.000 1 galon, murah meriah. Nah, ini juga sudah mulai ada reaksi Oh iya, seperti ini. kelihatan ya. Kayak lagi ngecas aki kan. Air aki gelembung-gelembung. Oh, langsung keluar itunya. Kayak lumut-lumut gitu ya, kuning hijau Ya. gitu ya. Ternyata ya selama ini baru tahu. Nah, kita di sini harus sudah mulai mengetahui bahwa air itu adalah sumber kehidupan ya. Kita tuh bisa 1 bulan atau 3 bulan nggak makan bisa, tapi kalau 3 hari tanpa air itu kita pasti dehidrasi atau meninggal. Sehingga air itu memiliki peranan penting di dalam tubuh kita. Kita harus tahu Bagian bahwa besar di tubuh kita itu mengandung air ya. hampir 70%. hampir 70% tubuh kita tuh isinya air. Otak kita 80% air, jantung 75% air, paru-paru 86% air, hati kita 86% air, ginjal 83% air, otot 75% air, dan darah 90% air. Artinya kalau misalnya kita ada sesuatu di dalam tubuh kita sakit atau apa, sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah air duluan, bukan obat dulu. Nah, kecuali kalau tubuh kita terdiri dari hamburger, namanya kan makan hamburger nggak apa-apa. Enak dong itu. Iya. Atau kita dibuatnya dari semen ya, perbaikinya pakai semen lagi. Tapi tubuh kita ternyata isinya air 70%. Kita kalau udah sakit itu pasti langsung Carinya ada obat ini ya, ada duluan. obat itu nggak ya? Ternyata basicnya itu teman-teman nih itu air. Air duluan. Nah, Air kalau doang. air dulu zaman dulu mungkin air masih bersih ya. Tapi karena tingkat pencemaran, polusi, sampah dan lain sebagainya, Seiring waktu ya. ya makanya air-air kita, bahkan sumber air itu banyak tercemar oleh pestisida dan lain sebagainya. Nah, itulah yang merusak tubuh kita gitu selama ini. Wah, istilahnya saya tidak mengerti. Saya kurang kimianya. Nah, ini ada beberapa artikel. Artikel. Ini bukan saya yang ngomong, tapi orang-orang ngomong bahwa air keran memicu kanker kandung kemih. Kenapa? Itu salah satunya air keran mengandung klorin atau kaporit, sehingga memicu adanya kandung kemih. Kompor itu kan biasa suka di apa tuh? Iya, untuk yang di penjernih, kan? penjernih itu kan. Penjernih Baunya air. lumayan ya. Nah, betul. Kayak di kolam-kolam renang itu. Betul. Nah, ini juga ada juga akibat air kotor 16.000 orang meninggal dunia setiap hari. Ini dari koran Kompas ya. Nah, kenapa air kotor justru lebih banyak orang meninggal karena air kotor 16.000 orang daripada orang meninggal karena perang atau penyakit. Kompas yang kapan nih Pak? Nah, ini udah lama, dari tahun 96. 12 April. Ulang tahun saya. Nah, Promosi. Nah, ini di Surabaya setahun lagi anak-anak Surabaya bisa idiot karena mengkonsumsi air PDAM yang mengandung kaporit terlalu banyak. Dari Jadi harian Surya. karena apa? Tadi otak kita kan hampir 80% isinya air. Jadi kalau dimasukin air kotor, pikiran kita jadi kotor. Kotor. Otak kita jadi kotor.
Kalau itu kotor. Pakai Baiklin dibersihin. Nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan tadi anak-anak sana tuh tingkat IQ-nya rendah gitu. Jadi bisa Turun ya. turun. Nah, kita balik lagi ke Kayak sini. tangga Ini segala tadi macem. air yang tadi kita olah tadi. Kalau warnanya coklat gini apa nih Nah. Pak? Ini kan warnanya hijau Oh. nih, hijau lumut nih. Jadi kayak ada lumutnya nih bro. Itu kalau warnanya Serem. boleh ditunjukkan aja kalau dideketin gini. Bu, nanti di ini Pak. Ada Di foto ya. Nah, ini adalah warnanya, kalau ada warna hijau di dalam air itu dia masih mengandung logam berat ya. Seng, kemudian merkuri dan tembaga. Ini menyebab gagal ginjal, nanti merusak sistem saraf pusat dan berkarsinogenik. Ada sengnya. Ada Dan ternyata ya, itu ini ada say. di merek ternama ya. ya betul. Nah, ini seperti ini ya, bisa kelihatan aja. Nah, ini kalau warnanya kuning kayak gini. Ini ada gumpalan, itu besi teroksida. Ini menyebabkan gangguan pembuangan air seni dan ketidaksimpanan metabolisme. Dan bisa dilihat di sini tadi, balik lagi ke yang kuning ini tadi, dia masih ada besi teroksida. Nah, ini penyebab gangguan pada pembuangan air seni, ketidaksimpanan metabolisme tubuh. Biasanya sering pusing, atau Ada susah endapan ya. tidur, atau head terganggu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya penyebabnya karena metabolisme kita terganggu. Nah, kalau ada nanti di dalamnya juga warna biru, kemudian ada lendir putih, biasanya juga seperti itu nanti ada larutannya macam-macam, ada aluminium, arsenik. Biasanya kalau lendir tuh kayak air-air yang sudah tercemar kapur ataupun pestisida, itu warnanya putih, ada putih-putih mengambang. Itu biasanya terjadinya begitu. Nah, inilah air-air seperti ini, kadar logam ini nantinya itu akan mengendap ke ginjal kita, karena dia tidak bisa memproses, ginjal kita tidak bisa memproses air tersebut, sehingga lama-kelamaan menumpuk. Itulah awalnya terjadi batu ginjal sebetulnya. Jadi awal terjadi batu ginjal itu karena kita mengkonsumsi air yang mengandung logam berat terlalu banyak. Kemudian aman kan air yang sudah dimasak? Air yang sudah dimasak itu belum tentu aman, karena tergantung kadar logamnya. Biasanya ibu-ibu yang suka masak air atau bapak-bapak masak air itu sering di pancinya ada terjadi kayak kerak putih-putih atau hijau. Ya. Nah, itu kejadiannya, Gitu juga ada. itu kejadiannya karena ada reaksi dari logamnya. Nah, itu seperti itu. Atau mungkin suka lihat di galon terus suka ada hijau-hijau gitu karena kena sinar matahari. Nah, itu adalah proses elektrolisis yang terjadi. Nah, atau kita misalnya di jalan, nah ini salah satu juga yang harus diketahui, kita beli air kemasan di jalan, beli yang sudah kena panas, kemudian dicampur macam-macam, banyak orang yang meninggal. Nah, itu karena reaksi kimia ini yang terjadi. Jadi hati-hati kalau beli air yang sudah kena panas terlalu lama gitu. Makanya kan di kemasan suka ada jangan Nah, disimpan di tempat panas atau Itu jangan akan kena langsung bereaksi, matahari. ya, seperti itu. Nah, kenapa air yang Sion itu jauh lebih baik? Dia menggunakan teknologi membran. Ini teknologi membran atasi krisis air bersih. Nah, di dunia itu teknologi membran ini menjadi standar sebetulnya untuk air, karena dia bisa menghilangkan kadar logam yang ada di dalam air. Sudah standar internasional. Teknologi membran ini biasa digunakan juga untuk hemodialisa atau cuci darah. Itu alatnya persis sama. Jadi orang-orang yang kena gagal ginjal itu biasanya harus hemodialisa atau cuci darah. Itu persis alatnya sama. Nah, itu untuk menyaring logam yang ada di dalam darah. Nah, kemudian kita lihat di sini standar dari apakah itu reverse osmosis. Reverse osmosis itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan NASA ketika dia harus pergi ke bulan. Bagaimana cara dia minum? Makanya dia mengolah dari air kencing, air mandinya diolah lagi dengan teknologi membran ini supaya bisa diminum. Karena nggak mungkin dia ke bulan bawa tangki bergalon-galon selama berbulan-bulan. Pasti berat gitu, itu nggak mungkin. Nah, teknologi ini sebetulnya sudah banyak dipatenkan oleh FDA, kemudian NSF. NSF itu adalah standar keamanan di Amerika sana untuk standar air minum. Nah, di Singapura sendiri menggunakan teknologi ini untuk mengolah airnya. Mereka tuh biasanya selama ini adalah impor air dari Malaysia. Nah, sekarang mereka mengolah sendiri dari air laut, diolah menjadi air minum. Nah, ini biasanya dipakai juga teknologi ini di kapal induk, atau kalau di Indonesia sekarang dipakai indah kapuk. Pakai indah kapuk itu karena nggak ada sumber air, dia ada fasilitas buat perumahannya tuh pakai ini. Ngambil dari air laut langsung kan? Diolah. Diolah. Jadi dia punya ini sendiri ya.
Proses reverse osmosis ini selamatkan penduduk dunia sebetulnya. Jadi di krisis air sekarang yang kita buang-buang air dan lain sebagainya, itu sebenarnya nggak perlu kalau bisa mengolahnya. Pernah kejadian waktu banjir di Cienteng sini, Ridwan Kamil mendatangkan mobil yang langsung nyedot air lumpur itu langsung diminum. Nah itu pakai teknologinya ini sebetulnya. Pakai teknologi ini, jadi langsung diminum. Ya, langsung bisa disalurkan berarti itu yang ya. kayak di taman kota itu yang bisa langsung diminum juga pakai itu ya betul. Pak. Nah itu kalau saya di SMA 2 tuh pasang mesinnya juga sama, bisa langsung minum. Padahal itu ya air sumur masuk ke mesin ini kemudian bisa diminum. Itu standar ya. Bapak Ridwan Kamil kita sudah tahu. Sudah tahu. Kok orang Jawa Barat banyak yang tidak tahu, termasuk saya. Nah kalau kita air minum biasa atau diisi ulang biasa, biasanya orang tuh saring keluar lagi air 100%. Nah kotorannya ngendap. Kotoran ini kalau nggak dibersihkan kan ke bawah lama-lama, keminum lagi oleh kita. Kotoran, bakteri dan lain sebagainya keminum. Nah kalau dengan sistem reverse osmosis itu dari 100% air masuk, yang jadi air murni itu cuma 30%. Sisanya itu akan kebuang. Jadi logikanya adalah kita seperti nyaring ampas kelapa, ampasnya akan dibuang, kalau dimasukin lagi. Atau nyaring pasir yang kecil lah yang kita pakai, yang gede dibuang. Jadi kalau ada bilang oh ini pakai filter atau penyaringan, tapi nggak ada air yang terbuang, berarti dia bukan filter. Itu cuma namanya. filter ini aja kayak lumpur Iya, doang, lumpur. jadi disebutnya bukan alat filtrasi, berarti itu Saringan Gitu, biasa. saringan biasa saja, nggak bisa disebut saringan juga, pengendapan jadinya. Ngendapin Itu apa dong namanya? gitu. Jadi sebetulnya kita harus mengkonsumsi air yang betul-betul sudah tersaring dengan sempurna. Nah, dengan sistem reverse osmosis ini itu menggunakan membran yang 10.000 mikron atau ukurannya adalah selai rambut dibagi 500.000 kali, jadi sangat kecil sekali. Selai rambut, Dibagi- kan rambut segimana? Dibagi 500.000 kali. Itu pisaunya segini gimana? Nah itu air yang bisa masuk ke membran reverse osmosis itu. Nah sehingga yang terjadi adalah dengan proses ini molekul airnya menjadi lebih kecil, sehingga kalau lebih kecil molekul airnya dia bisa masuk ke inti sel tubuh kita. Jadi kalau ini sel, ini di dalamnya ada inti. Kalau air biasa tuh nggak akan bisa tembus, sehingga toksin atau racun di dalam inti sel kita tuh nggak akan bisa keluar. Tapi kalau dengan air yang menggunakan membran reverse osmosis itu, dia bisa masuk ke inti sel dan membuang racun di inti sel. Nah itulah makanya terjadi pengobatannya di sana, karena masuk ke dalam inti sel tadi. Cuma numpang esis doang ya, Nah, nempel lewat, cuma lewat aja gitu ya. Nah itu adalah kelebihan dari air reverse osmosis yang kita jajakan sekarang ini. Sekarang ada pilihannya di Bapak dan Ibu mau konsumsi air seperti ini. Nah, teman-teman aja mau yang mana, terserah. Tinggal milih. Ini bukannya jelek, tapi karena ada kadar semua ini logam. bagus ya, sebenarnya bisa Ya. dikonsumsi ya. Karena standar di kita atau yang bening seperti ini. Jadi kesehatannya adalah bukan untuk hanya sekarang, tapi untuk jangka panjang, terutama untuk anak-anak. Misalnya Bapak dan Ibu menggunakan air ini untuk mencampur dengan susu anak, tentunya akan sangat berbahaya ya. Endapannya lebih besar. Endapannya lebih besar. Keunggulan dari air reverse osmosis itu yang pertama adalah dia nanti bisa meringankan kerja ginjal, memperkuat fungsi organ tubuh, menyelaraskan suhu tubuh, membantu sistem pencernaan dan distribusi nutrisi ke seluruh tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan metabolisme tubuh, kemudian meningkatkan daya serap dan daya larut makanan, menambah kenikmatan pada makanan dan minuman, melancarkan proses pembuangan racun, memiliki fungsi terapi berbagai macam penyakit. Untuk perawatan kecantikan juga bisa. Jadi yang pengen cantik, ibu-ibu bisa cuci muka aja biar awet muda. Kalau saya Bapaknya pagi-pagi gimana? sama aja Pak, bisa lihat saya. Jadi kalau pagi, Contoh sendiri. kalau pagi-pagi misalnya bangun tidur, biasanya saya cuci muka pakai ini dulu, jadi supaya penyerapan bagus. Perawatan jenis material logam agar tidak mudah berkarat. Jadi karat-karat itu sebenarnya terjadi karena proses elektrolisis tadi. Itu saya banyak kira-kira karatan ya. Banyak karatan hitam-hitam, kayak besi kan hitam-hitam tuh karatan. itu kira-kira perbedaannya. Oh, Yang air minum yang ada di pasaran. Gitu. ya, lanjut lagi. Nah ini Desa dari dapat gereja ini dia dari itu, Pak. gimana Pak? Nah, Caranya, nanti lewat agen-agen yang kita tinggal
tentukan sih untuk air ini. Udah ada ya. Ada khusus yang mau jadi agen silakan. Nanti kita kasih kontak personnya aja ya. Atau mau didatangi untuk demo biar ini cuma di video doang, paling nanti dikasih campur-campur. Nah, bisa kita buktikan. Silakan untuk nanti dihubungi ya. Nanti ada di link deskripsinya. Nanti ada di bawah ini kita kasih kontak personnya. Untuk harga, nah kira-kira kan, pasti mahal nih, karena kan ada teknologi ini, teknologi itu. Ini gimana Pak? Kalau harganya, range-nya lah. Harga biasanya untuk yang galonan itu kita jual di 12.000 sampai 15.000. 15 sampai 15.000. Yang jual lebih ya tergantung daerahnya ya. Nah, untuk botol kecil nih. Botol ini berbeda dengan yang galon, dia sudah kita tambahkan magnesium kalsium, sehingga harganya pun agak berbeda. Untuk yang botol ini, satu botol ini kurang 500 mili gitu, harganya di 8.000. 8.000, 8 sampai 10.000 lah ya. Jadi kurang 250, itu kita jual di harga 4.000. Oh, ada yang lebih kecil dari sini. Botolnya lebih lucu dari ini. Nah ini nih, ini yang dari tadi saya nanya. Ini ada kayak quotes nih kayaknya. Don't quit. Nah, ini apa ya? Ada sejarah apa nih Pak? Kok ada don't quit? Ini Bapak sendiri yang ngasih atau gimana? Ya, jadi quote ini sebetulnya kita utamakan sekarang yang don't quit untuk tahun ini. Tahun kemarin kita menggunakannya love and thank you. Love and thank you. Jadi itu Tahun kemarin itu. Ya, itu untuk rasa syukur, tapi sekaligus juga sebetulnya bahwa air ini bisa membaca atau air ini punya nyawa. Air kalau ditulisin yang jelek dia jadi jelek, tapi kalau air itu ditulisin yang baik dia jadi baik molekulnya, jadi bermanfaat buat tubuh kita. Itu ada penelitiannya dari Profesor Masaru Emoto dari Jepang. Masaru Emoto. Nah itu dia melakukan penelitian tentang molekul-molekul air, bahwa air itu kalau ditulisin sesuatu dia bisa membaca dan berubah molekulnya sesuai dengan yang tertulis terhadap dirinya. Kayak air yang kalau dibacain gitu kan, didoain gitu juga. Oh, itu juga ngaruh ya, ada molekul-molekulnya itu juga berubah jadi lebih baik. Makanya kalau di kita banyaknya dukun paranormal ya, itu suka ada yang air didoain disembur. Nah, mau airnya sejelek apapun jadi bagus kalau didoainnya bagus. Ada pengaruhnya juga. Ada pengaruhnya dari air. Nah itulah makanya selain airnya sudah logamnya rendah, ada manfaatnya pula, didoakan baik, tentunya semakin bagus buat tubuh, makin sip. Ternyata ya, ini juga saya baru tahu malah. Nanti di channel berikutnya kita berbicara tentang pengobatan air ini yang dari Profesor Masaru Emoto. Nanti kita bawa bukunya biar jelas. Mau ada part 2 bro. Kalau saya tahu Nggak apa-apa ya nggak. Mumpung lagi kosong ide ada ini ya, kita jadwalkan saja. Siap Pak Agung, tinggal di kontak aja kita sih. Nggak apa-apa. Yang penting ya bisa lah sebulan 3 galon ya. Oke teman-teman, nanti kita coba, kita dikasih alamatnya, mungkin ada kontak personnya untuk bagaimana ini cara mendapatkan ini Ion water ini. Dan kalau ada yang mau penasaran atau ingin membuktikan sendiri, bisa langsung kontak juga, bisa kontak ke saya atau bisa langsung ke Pak Agungnya. Nanti kita datangi rumah Anda. Untuk Anda yang tidak percaya, mungkin teman-teman ada yang ngomong itu mesti sudah dikasih campuran apa ya kan, air kan pasti dikasih listrik kayak buat merebus air pakai listrik kan, itu ada reaksi. Emang semua juga kimia sih ada reaksi, air pun sebenarnya kimia. Jadi kalau emang penasaran, langsung aja hubungi kami Ghostbuster tuh. Hubungi Ion Water untuk Anda lebih sehat lagi. Mungkin untuk teman-teman yang punya orang tua yang merasa ada ginjal atau punya penyakit ginjal, mungkin bisa dicoba untuk terapi penyembuhannya. Ini Pak Agung juga sudah mengalami terapi yang dulunya stroke umur 20-an loh. Wih, jangan sampai lah ya stroke, tapi ya sebenarnya ini membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, ternyata
anugerah Tuhan di mana air kita bisa manfaatkan sedemikian rupa dengan teknologi yang benar-benar cerdas. Kita bisa jadikan jadi alat kesehatan juga, salah satu alat kesehatan. Oke, Pak Agung, terima kasih banyak nih sudah datang ternyata tanpa calling-calling. Loh, bener ini asli tanpa calling-calling. Gua lagi rebahan. Istri hari ini sebenarnya istri gua lagi ulang tahun, mau mikir mau kemana. Nah, sekarang tahu-tahu dateng nih, ada abang, ada kakak juga dari Sarada Desa Soreang, ada ade juga, ada ipar, ponakan-ponakan. Ya mungkin gitu dulu, nanti kita tunggu untuk part 2 nya seperti yang Pak Agung bilang, nanti ada seperti demo untuk apa, penyembuhan apa, untuk terapi ini ya, demo-demo terapinya yang dari ya mungkin bukan pengalaman Pak Agung sendiri mungkin yang akan dibawa, mungkin dari orang-orang yang Pak Agung kenal, mungkin juga dari artikel-artikel yang tadi juga. Kita tunggu selanjutnya. Sampai dulu, sehat-sehat terus Pak Agung. Sama pandemi harus semangat terus untuk ininya. Terima kasih. Salam.